Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, yang pada pertemuan pertama pada bagian bab 1, perawatan berkala sistem penerangan sesuai dengan KD 3.1 dan 4.1. Pada kelas 11 ini kalian akan memulai mempelajari sepeda motor secara lebih mendalam. Tiap sistem dibahas dalam mata pelajaran terpisah. Pada pertemuan pertama ini yang akan Bapak sampaikan adalah perawatan berkala sistem penerangan, yang nantinya akan kita bahas pada komponen-komponen sistem penerangan. Pada bagian pertama, pada komponen penerangan, yaitu yang pertama adalah lampu kepala atau headlight. Lampu kepala terletak di bagian depan sepeda motor yang berfungsi untuk penerangan jalan, baik itu siang hari atau malam hari. Lampu kepala ada yang dipasang di setang dan ada yang dipasang di bagian depan sepeda motor atau cover body. Pada bagian reflektor terdapat dua pantulan cahaya. Jarak sinar lampu kepala dapat berbeda untuk lampu jauh dan dekat, karena lampu kepala menggunakan bohlam yang terdiri dari dua filamen. Selain itu, adanya perbedaan konstruksi reflektor lampu juga membuat adanya perbedaan jarak sinar lampu jauh dan dekat. Reflektor adalah cermin cekung yang berbentuk parabola. Fungsi dari reflektor itu sendiri untuk memantulkan sinar lampu dan menghasilkan cahaya yang fokus sehingga dapat menerangi jalan dengan baik. Lihatlah pada bagian gambar. Yang kedua adalah baterai. Baterai hanya digunakan untuk sistem penerangan yang menggunakan tegangan DC atau searah. Baterai berfungsi sebagai sumber arus listrik utama untuk menyalakan lampu kepala. Lampu kepala yang menggunakan tegangan DC, nyala lampunya selalu stabil karena langsung mengambil arus listrik dari baterai. Selanjutnya bagian nomor 3 adalah generator. Generator digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik yang akan disimpan ke baterai atau langsung digunakan oleh komponen kelistrikan sepeda motor. Lampu kepala yang menggunakan tegangan AC langsung mengambil arus listrik yang dihasilkan oleh generator. Ciri utamanya, nyala lampu kepala selalu mengikuti kecepatan putar mesin. Saat mesin berputar lambat atau idle, nyala lampu cenderung redup. Dan saat putaran mesin ditambah, nyala lampu menjadi semakin terang. Nomor 4 yaitu kunci kontak. Kunci kontak berfungsi sebagai saklar yang memutuskan dan menghubungkan sumber arus listrik, baterai atau generator, ke rangkaian sistem penerangan. Bila kunci kontak berada di posisi off, sistem penerangan tidak akan dapat bekerja, dan sebaliknya. Pada nomor 5, saklar lampu kepala. Saklar lampu kepala berfungsi memutuskan dan mengalirkan arus listrik dari sumber arus listrik ke saklar lampu dekat jauh. Pada saklar ini masih dapat kalian temui di sepeda motor yang belum menerapkan AHO atau Automatic Headlight On, atau lampu kepala yang akan menyala terus saat mesin mulai hidup.
di sepeda motor baru, khususnya yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia, sudah tidak menggunakan saklar lampu kepala lagi semenjak adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Pada bagian nomor 6, saklar lampu dekat jauh. Saklar ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke filamen lampu dekat atau lampu jauh. Saklar ini digunakan untuk memilih lampu dekat low beam atau jauh big beam. Jadi kedua lampu tidak dapat menyala bersamaan. Saklar ini biasanya terletak di sisi kiri setang. Pada bagian nomor 7, yaitu saklar dim. Saklar dim biasanya hanya digunakan di sepeda motor sport. Saklar ini berfungsi untuk menyalakan lampu jauh sesaat pas beam tanpa harus mengaktifkan saklar lampu kepala. Biasanya digunakan untuk memberi tanda pada kendaraan di depan atau tanda untuk mendahului kendaraan lain. Pada bagian nomor 8 adalah indikator lampu jauh. Indikator lampu jauh berupa sebuah lampu kecil yang biasanya terpasang di area speedometer yang berfungsi untuk memberikan informasi pada pengendara jika lampu jauh menyala. Indikator ini biasanya menggunakan lampu berwarna biru. Pada bagian nomor 9 adalah bohlam lampu kepala. Bohlam lampu adalah sumber utama cahaya lampu kepala yang bekerja dengan cara mengubah tenaga listrik menjadi tenaga panas. Tenaga panas membuat filamen memanas dan memijar sehingga dihasilkan cahaya. Cahaya yang dihasilkan cenderung kekuningan karena nyala filamen yang memijar sedikit kekuningan. Akhir-akhir ini bohlam mulai ditinggalkan penggunanya dan digantikan dengan LED atau light emitting diode yang lebih hemat listrik dan lebih atau lampu belakang mulai banyak digunakan di sepeda motor baru. Desain sepeda motor baru membuat posisi plat nomor dan lampu belakang semakin jauh sehingga cahaya lampu belakang tak dapat menyinari plat nomor dengan baik. Lampu plat nomor berfungsi menerangi plat nomor agar terlihat saat malam hari. Lampu ini dirangkai paralel dengan lampu kepala, lampu kota atau posisi senja, dan lampu panel instrumen pada speedometer.
meter, sehingga akan ikut menyala saat lampu kepala menyala. Selanjutnya pada nomor 13, lampu speedometer atau panel instrumen. Lampu ini berfungsi memberikan pencahayaan pada panel instrumen, speedometer, tachometer, full level, dan lain-lain. Lampu panel instrumen akan menyala saat lampu kota atau lampu kepala dinyalakan. Tanpa lampu panel speedometer, semua parameter di panel instrumen tidak akan dapat terbaca saat malam hari atau saat gelap. Pada bagian terakhir nomor 14 adalah kabel dan soket. Semua komponen sistem penerangan dihubungkan oleh kabel-kabel dan soket sehingga membentuk sebuah sistem penerangan. Kabel berfungsi untuk mengalirkan arus listrik, sedangkan soket berfungsi untuk menghubungkan kabel dan komponen sistem penerangan. Soket juga berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan antar bagian kabel dengan mudah dan tanpa merusaknya atau memotongnya. Terima kasih untuk siswa-siswiku yang sudah menyimak dan mengikuti penjelasan tentang bagian-bagian komponen pada sistem penerangan. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.